Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, bergembira, dan tetap semangat. Bersama saya Putri Indah Anggraini, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMP Negeri 2 Pungging, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan mengenai sekolah aman anti perundungan. Tahukah kalian mengapa hal ini sangat urgent sekali untuk dibahas? Karena perundungan merupakan masalah serius di banyak sekolah dan berdampak buruk pada kesejahteraan fisik, mental, serta emosional pada korban. Pentingnya sekolah yang bebas dari perundungan sangatlah krusial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan optimal siswa. Tujuan layanan hari ini yaitu dapat memahami perilaku perundungan, dapat memahami dampak dari perundungan, kita juga mengenal mitos dan fakta seputar perundungan, dapat menyikapi perihal perundungan, serta dapat mengembangkan perilaku anti perundungan. Perundungan adalah tindakan agresif, merendahkan, atau mengintimidasi secara berulang terhadap individu yang lebih lemah. Bentuk perundungan banyak sekali macamnya. Mari kita bahas lebih jauh dan lebih jelas lagi mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis perundungan. Yang pertama, ada perundungan secara fisik. Tindakan fisik yang bertujuan menyakiti atau melukai korban seperti pukulan, tendangan, dorongan, dan pemaksaan fisik termasuk dalam perundungan fisik. Kemudian ada perundungan verbal. Perundungan verbal ini melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa yang merendahkan bahkan menghina korban. Contohnya yaitu ejekan, cemoohan, ancaman, bahkan penghinaan. Selanjutnya yaitu ada perundungan terhadap disabilitas. Biasanya hal ini ditunjuk pada siswa dengan disabilitas tujuannya yaitu untuk merendahkan atau mengisolasi mereka karena kondisi mereka. Selanjutnya ada perundungan elektronik cyberbullying melalui media sosial digital seperti pesan teks ataupun platform online-nya. Kemudian yaitu perundungan secara seksual, melibatkan perilaku tidak pantas atau seksual yang tidak diinginkan termasuk pelecehan verbal, fisik, ataupun tekanan untuk melakukan tindakan seksual tertentu. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dan jenis-jenis perundungan, mari kita mengenali dampaknya perundungan. Dampak perundungan bisa berupa psikologis dan emosional yang serius pada korban. Gangguan dalam pembelajaran dan kualitas pendidikan juga akan terganggu. Bagi korban dapat berupa pemikiran untuk bunuh diri, ataupun untuk pelaku cenderung memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam perilaku negatif di masa dewasa seperti perilaku kriminal dan kekerasan. Dampaknya juga iklim sekolah yang tidak kondusif untuk pembelajaran dan interaksi positif antar siswa yang akan terganggu. Kebiasaannya di lingkungan sekolah selalu banyak mengenai perundungan. Nah, mari kita pahami mengenai mitos dan fakta tentang perundungan. Apa aja sih mitos dan fakta yang tentang perundungan? Perundungan hanya terjadi dalam bentuk fisik. Itu adalah mitos. Faktanya, perundungan banyak sekali bentuknya. Kemudian, perundungan hanya masalah sepele, anak-anak harus mengatasinya sendiri. Tidak, itu adalah mitos. Faktanya, kita semua harus memahami atau harus terlibat dalam menangani permasalahan ini. Perilaku perundungan hanyalah anak nakal yang nakal. Itu adalah sebuah mitos. Mitos selanjutnya yakni perundungan hanya terjadi di sekolah. Faktanya, perundungan terjadi di mana saja. Membuli atau melakukan perundungan akan mempererat hubungan pertemanan. Faktanya, hal itu tidak akan hal itu akan menjadikan kita menjadi psikologis kita, anak-anak kita akan terganggu. Kemudian hanya guru yang bertanggung jawab untuk mengatasi perundungan.
Faktanya, semua berkontribusi berperan penting dalam mengatasi perundungan. Mari kita simak video berikut mengenai kenapa sih kita harus menciptakan sekolah yang aman dari perundungan. Halo Indonesia, nama saya Agung Simon Choi. Dan saya Dian Sastrowardoyo. Sebagai pemeran film dan pekerja seni, seringkali kami harus menggunakan imajinasi kami. Sekarang, kami ingin kalian membayangkan sesuatu. How would you feel if someone called you a name like stupid, ugly, or sad? No one likes you. Bagaimana jika kamu dipukul atau didorong hanya karena menjadi diri sendiri? This is the face of bullying. Can you imagine? Or even worse, have you experienced it at school or online? Perundungan dapat merusak rasa percaya diri, pendidikan, maupun kesehatan mental anak. Dampaknya bisa bertahan seumur hidup, Now imagine a world without bullying. di mana anak-anak tumbuh dengan kebaikan dan empati. So, spread kindness and take a stand against the bullying. Untuk tahu caranya, ketik kata kebaikan ke nomor WhatsApp YouReport ini dan bantu hentikan perundungan mulai dari sekarang. Terima kasih. Halo Indonesia, nama saya Agung. Nah, dari video tersebut kita akan membahas mengenai kenapa sih sekolah itu harus aman, karena sekolah itu memang tempatnya untuk melakukan pendidikan. Apapun keadaan fisik maupun bagaimanapun kondisinya, sekolah adalah tempat yang aman untuk melakukan pendidikan. Bagaimana sih caranya menuju sekolah aman? Satu, yaitu dengan budaya sekolah yang aman. Kedua, dengan pendidikan dan kesadaran. Ketiga, dengan pelatihan guru dan staf. Keempat, keterlibatan orang tua. Kelima, pelaporan dan penanganan yang efektif. Yang keenam, yaitu kampanye kesadaran. Bapak dan Ibu guru serta anak-anak sekalian, setelah mendengarkan pemaparan tadi, mari kita lakukan refleksi. Apakah ada perundungan di sekolah saya? Apa yang harus saya lakukan setelah kegiatan ini? Dan bagaimana peran saya selama ini dalam kejadian perundungan? Oke, untuk itu jawabannya, refleksinya, silakan scan kode QR di bawah di layar ini. Jika ada kendala, ini merupakan link di mana Bapak dan Ibu guru serta anak-anak dapat melakukan refleksi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.